panitia, kepada RSSA, tim stunting yang telah memberi kesempatan saya untuk bisa berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Senang sekali saya bisa ketemu dengan Ibu Bapak sekalian. Di sini ada sekitar 705 ya. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang hadir, bisa hadir. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bisa memberikan hal yang tambahan ya, karena saya yakin tentang stunting itu Ibu Bapak sekalian sudah menguasai karena sudah bertahun-tahun ya. Jadi mungkin ini saya berupaya mengambil beberapa hal yang penting yang untuk lebih membuat wacana tentang stunting lebih terbuka lebar gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share screen, berbagi share screen. Sudah kelihatan screen saya, Dok? Sudah. Sudah ya. Sudah, Dokter. Ya. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang stunting dari deteksi dini sampai upaya pencegahannya, di mana saya buat outline-nya, nanti pendahuluan, dan kita lihat 1000 HPK bagaimana pada anak-anak, kemudian deteksi dini serta diagnosis stunting, upaya pencegahan dan tata laksana. Karena waktunya mungkin hanya sebentar, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mewakili. Sebagai pendahuluan, bagaimana sih status gizi balita anak-anak di Indonesia gitu. Jadi masih cukup memprihatinkan karena kondisi-kondisi wasting, stunting, underweight gitu masih cukup tinggi ya. Jadi dari tahun ke tahun kita masih belum ada perbaikan yang nyata gitu ya. Kita lihat dari yang tahun 2019 kita stunting 27 ya memang agak turun tapi tidak begitu signifikan. Kemudian yang underweight itu justru bertambah. Belum lagi kalau data-data setelah COVID gitu ya. Jadi karena dari UNESCO gitu telah melakukan penelitian di Indonesia bahwa infeksi COVID atau pandemi yang ada di Indonesia itu memperburuk kondisi gizi anak-anak kita ya. Untuk di Jawa Timur pun kita juga masih cukup memprihatinkan untuk angka stunting, jadi masih ya memang rata-ratanya lebih baik dari rata-rata Indonesia, tapi beberapa daerah masih cukup tinggi. Nggak masalah yang ada ini, yuk kita lihat apa yang terjadi pada anak-anak kita, apakah ini yang model-model stunting yang memang sulit disembuhkan, apa penyebabnya gitu ya. Jadi nggak masalah data yang ada, kita bersama-sama untuk bagaimana kita mencapai target kita ya, nggak sampai 2 tahun lagi ya, 1 tahun lagi mungkin ya, kita diharapkan menuju Indonesia stuntingnya hanya 14%. Kita lihat sekarang bicara tentang anak, karena tadi bicara tentang ibu-ibu hamil, kita lanjut nih katanya bagian yang sudah lahir, bagiannya anak gitu ya. Oke, kita tahu bahwa di kehidupan itu, kita ada mengalami fase dari mungkin dari mulai kehamilan dulu ya, setelah lahir, kemudian tumbuh, berkembang jadi remaja, kemudian dewasa muda, setelah dewasa akan berdegenerasi, kemudian menjadi manula gitu ya. Nah, untuk anak-anak, khususnya anak-anak adalah di bagian ini. Anak spesifik itu adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita harus benar-benar karena memanfaatkan waktu ini dengan optimal, karena waktu yang untuk tumbuh dan berkembang dari bulan ke bulan
harus mengoptimalkan fase ini dengan sebaik-baiknya. Nah, lebih spesifik lagi, anak-anak lebih ke dalam lagi, kita lebih spesifik adalah 1000 HPK. Tadi sudah dijelaskan oleh yang dari depan gitu ya. Jadi mengapa 1000 HPK penting? Iya, jadi karena di 1000 hari pertama kehidupan itu seluruh organ penting tubuh kita, di sistem tubuh kita itu mulai terbentuk dengan pesat dan berkembang dengan pesat. Jadi terbentuk kemudian berkembang dengan pesat. Dari seluruhnya ya, jadi baik saluran cerna, organ-organ metabolik, kemudian pertumbuhan fisik, kematangan sistem, apalagi perkembangan otak. Nanti satu kita lihat perkembangan otak. Ini biar kita bersama-sama, jadi biar lebih paham lagi kenapa di 1000 HPK. Ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan dan perkembangan otak di 1000 HPK tadi, itu memang, jadi otak sekitar 2-3 tahun pada anak-anak itu sudah terbentuk sekitar 80%. Sisanya itu adalah tinggal diferensiasi, pematangan gitu ya sampai dewasa. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan waktu tadi yang mungkin tadi disebut juga, kita juga sama-sama menyebutnya sebagai golden period itu dengan optimal. Baik dari kesehatannya, dari nutrisinya gitu ya. Jadi sejalan bareng dengan tumbuhnya, itu otak itu juga berkembangnya bersama-sama juga di 1000 HPK itu sangat pesat gitu ya. Jadi baik sensorinya, bahasanya, kognitifnya itu di seputar 1000 HPK itu adalah yang paling maksimal. Makanya di usia ini itu kita harus benar-benar mengoptimalkan kebutuhan dari anak-anak. Belum ditunjang lagi pertumbuhan fisik, kita paham ya, jadi dari lahir ya dia lahir cukup bulan 3 kilo, ketemu kita 1 tahun sudah hampir 10 kilo, 3 tahun pesat sekali gitu ya. Jadi kita harus memberikan untuk tumbuhnya juga yang optimal. Gitu ya. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembang? Ya, jadi memang seringkali kan ini genetik. Orang tuanya kualitasnya seperti ini ya sudah nggak apa-apa, anaknya biasanya gitu. Dulu saya juga kecil kurus dok, dulu ini saya juga, jadi nggak boleh. Jadi memang faktor genetik ada pengaruhnya, tapi kecil sekali ya, maksimal 15-20% saja. Kita bisa mengoptimalkan faktor di luar genetik ya, jadi lingkungan kita optimalkan. Kita harus membuat anak itu tumbuh, lingkungan untuk berkembang dengan optimal, diberikan asah-asih dan asuh yang optimal ya. Di samping itu setidaknya 80% itu kita bisa mengoptimalkan itu, diberi nutrisi yang baik, diajak berolahraga, aktivitas fisik yang optimal, kemudian hindarkan obat-obat yang nggak perlu, hindarkan stres, jangan sering dimarahin atau lingkungan yang harus yang mendukung gitu ya. Dan jangan sampai terjadi infeksi dengan menghindarkan penyakit dan diberikan imunisasi ya. Jadi paham ya, ini untuk kita bagaimana untuk tumbuh kembang dengan optimal. Jadi kembali ke 1000 hari pertama kehidupan, kita paham bahwa di situ mulai dari konsepsi, dan memang sebenarnya tadi sudah lebih mundur lagi, sebelum konsepsi ibunya harus sehat gitu ya. Kemudian lahir, kalau hubungannya dengan nutrisi di sini masuklah ASI, kemudian setelah sekitar 6 bulan MPASI masuk, dan diharapkan sekitar 2 tahun sudah anak bisa makan makanan keluarga dengan optimal. Karena ini semua akan mempengaruhi dari potensi individu tersebut, di mana anak yang di 1000 HPK-nya ada masalah, pasti ada problem atau kekurangan di kemudian hari. Ya. Sekarang kita lanjut ke stunting gitu ya. Apa sih stunting gitu ya? Stunting itu adalah perawakan pendek, jadi pintu masuknya adalah masuk dari perawakan pendek yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi jangka atau kronis. Ya. Nah,
Kekurangan nutrisi kronis itu bagaimana? Bisa didapat karena asupannya yang tidak optimal. Ya. Jadi karena mungkin kemiskinan, mungkin tidak tersedia nutrisi yang optimal, dia tidak mendapatkan ASI tapi tidak bisa beli susu, jadi mungkin hanya diberi minum air tajin gitu ya, neglected, mungkin tidak ada yang mengurusin, orang tuanya bercerai atau pengasuhannya yang tidak baik, atau ketidaktahuan orang tua tentang nutrisi yang benar. Nah, mudah-mudahan nanti di Pak Aji ada bagaimana memberikan nutrisi yang benar pada anak-anak. Ya, jadi itu yang seringkali jadi ada uang mampu tapi salah memberikan. Nah, itu sangat disayangkan ya. Atau kekurangan nutrisi yang karena kebutuhannya meningkat. Jadi karena akibat kondisi kesehatan atau penyakit dari anak tersebut, ya mungkin sering sakit ya, diare, ISPA, apalagi TBC gitu ya. Ini sangat berpengaruh untuk kesehatannya dia. Kemudian penyakit jantung bawaan ini juga menyumbang cukup banyak kalau di RSSA karena rujukan banyak sekali untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan, dia akan tidak efektif untuk pertumbuhannya. Bayi-bayi prematur, BBLR kita masih cukup tinggi, itu juga kalau tidak ditangani dengan optimal akan penyumbang terjadi penyebab dari stunting. Atau dia ada alergi susu sapi. Kalau nggak paham ya dia jadi gizi buruk ya, jadi nggak bisa optimal. Nah, bagaimana diagnosis dari stunting tersebut ya? Kalau di awal kita ya pakai antropometri. Dengan antropometri kita melihat dari pendeknya ya, jadi panjang badan menurut umur itu kurang dari -2 SD itu adalah pendek. Ya, jadi tahap awal seperti itu saja. Jadi pendek, kurang dari -2 SD itu sudah pendek, dan kalau sudah kurang kurang dari -3 SD itu adalah sangat pendek ya, stunting, severe stunting. Ya. Nah, apa sih bedanya stunting gitu ya? Kita nggak usah bingung. Apakah semua anak pendek itu disebut stunting? Memang itu bagian kita yang menyeleksi nanti ya. Jadi stunted itu adalah ya pendek tadi, gangguan pertumbuhan. Kalau tingginya kurang dari standar deviasi, -2 standar deviasi dari kurva WHO itu adalah pendek, stunted. Nah, stunting tadi kembali ke depan, itu disebabkan karena kekurangan gizi yang kronis. Jadi akibat kurangannya asupan gizi atau kebutuhan yang meningkat karena penyakit. Jadi kalau dilihat, kita punya diagram di sini ya, bahwa pendek itu kita lihat nanti bagaimana. Nah, stunting adalah di sini. Jadi pendek yang karena nutrisional, gitu ya, paham ya? Ini adalah untuk membedakan ini, untuk menegakkan ini nanti. Itu PR-nya yang hadir di sini ada dokter-dokter spesialis anak, itu adalah PR-nya ada di sini, mendiagnosis, menata laksana pendeknya. Nah, kita lihat nih hanya untuk membanding kenyataan di lapangan saja. Kadang kan, oh berarti saya pendek nih, dulu mungkin stunting ya gitu. Belum tentu juga ya. Jadi ada beberapa mungkin bisa kita lihat. Profesor Habibie itu bagaimana, beliau kan relatif lebih kecil ya dibandingkan yang lain gitu ya. Tapi beliau kita sangat yakin sih bukan karena stunting di 1000 HPK gitu ya. Jadi ini contoh, ini sangat mungkin karena familial, jadi karena memang potensi genetik beliau. Kemudian pendek yang ini adalah siapa ini? Ucok baba ya. Jadi ini karena kelainan tulang-tulang gitu ya. Jadi ini kalau terapinya ya bukan dikasih nutrisi yang banyak gitu ya. Jadi mungkin dengan dari orto gitu bisa agak membetulkan atau menambah tingginya. Kalau ini Dausmini ya, jadi kalau ini adalah sangat mungkin karena
defisiensi hormon pertumbuhan. Jadi mestinya kalau di awal-awal dulu dia dapat hormon pertumbuhan yang optimal. Nah, ini adalah bidangnya endokrin gitu ya. Ini juga, ini kan ada kayaknya pernah artis tapi udah meninggal nih. Ini biasanya ini karena sakit, ya kan dismorfik. Dari beberapa data yang ada itu sangat mungkin karena defisiensi enzim tertentu yang sehingga terapinya adalah terapi sulih enzim. Gitu ya. Jadi penyebab stunting yang pendek yang lain masih banyak. Gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya secara umum stunting itu? Dari beberapa penelitian, dari salah satu penelitian yang melibatkan banyak negara itu menghasilkan bahwa penyebab terjadinya stunting itu adalah karena nutrisi ibu selama hamil yang tidak efektif ya. Tadi sudah disampaikan di depan ya. Atau kehamilan yang di usia yang sangat muda. Jadi masih 17, 18 atau interval kelahiran yang pendek itu juga akan berpengaruh terhadap kejadian stunting. Bayi-bayi yang prematur, BBLR juga akan menyebabkan atau penyumbang dari stunting. Hal lain, kualitas MPASI mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Aji, ini sangat berperan juga. Jadi ternyata memberikan makan di era winning period, jadi di antara 6 bulan sampai 1-2 tahun ini, kalau kualitasnya tidak optimal, ini adalah penyumbang stunting. Dan tidak kalah pentingnya adalah infeksi, faktor lingkungan, dan penyakit kronis lainnya. Nah, kalau secara ilmiah gitu ya, jadi mungkin sepintas saja saya sampaikan bahwa apa sih kenapa kok bisa menyebabkan stunting, kenapa kok bisa menyebabkan gizi kurang, gizi buruk gitu ya. Jadi kalau terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi, itu tubuh itu sebenarnya ada kompensasi gitu ya, dia bereaksi secara sentral, jadi ada di situ diatur oleh hipotalamus dan secara perifer gitu ya. Kalau sentral tujuannya sebenarnya adalah untuk memaintain energi supply gitu ya. Jadi dia akan mengaktifkan cadangan-cadangan yang ada di tubuh untuk supaya cukup suplai energinya. Gitu. Tapi kalau lama-lama kurang terus juga habis lama-lama ya. Ngomongin panganan akan membuat penurunan, jadi mengganggu pertumbuhan juga ya. Nah untuk yang perifer juga gitu. Jadi dia akan secara umum akan glukosanya rendah, kemudian asam aminonya turun rendah yang menyebabkan inaktivasi dari siklus mTOR gitu ya. Jadi ini lemak, sintesa protein akan jadi turun. Jadi dan tubuh akan autofagi, tadi akan mengambili cadangan yang ada di tubuh gitu ya. Nah, hal tersebut akan membuat, nah contohnya kalau sintesa lemaknya kurang, sementara lemak itu diperlukan untuk mielinisasi sistem saraf. Sehingga kalau terjadi kekurangan di situ, akan terjadi kognitif atau ya penurunan kepandaian ya. Jadi artinya untuk mencapai kepandaian yang optimal akan terhambat. Demikian juga akan menyebabkan kalau terjadi sintesa proteinnya turun, rendah proteinnya, maka pertumbuhan memanjangnya akan pelan, lebih pelan. Sehingga ini salah satu ini membuat anak itu pendek gitu ya. Makanya kita selalu KIE untuk protein untuk pertumbuhan gitu ya. Dan otot-otot juga akan jadi bermasalah, dia akan jadi lebih atrofi, akan terjadi anemi, anak tersebut akan terjadi permasalahan di gastrointestinal, lebih sering infeksi dan kurus gitu ya. Jadi ini adalah patomekanisme yang terjadi kalau kita kekurangan nutrisi yang muncul sebagai stunting, gizi kurang, gizi buruk gitu ya. Growth faltering itu yang terjadi. Nah, saya ingin menunjukkan data yang mungkin biar untuk bisa ini contoh konkret gitu ya. Jadi kalau kita ada angka gitu ya, global stunting Indonesia itu ada di mana?
tampak sekali bahwa Indonesia masih cukup tinggi gitu ya, sesuai dengan yang tadi kita sampaikan. Dari petanya itu masih penuh semua, tinggi semua, very high. Ranking 1 ya, ranking 5 besar lah untuk dunia. Tapi yang tidak membanggakan karena rankingnya ranking stunting. Nah, kita lihat ada ranking lain lagi nih. Ada ranking kepandaian. Jadi di ranking di 77 negara, anak-anak sekitar 15 tahun dites gitu ya, matematika, sains, dan reading. Nah, rankingnya di mana? Kalau tinggi berarti dia ada di hijau. Ternyata Indonesia di mana gitu ya? Kita lihat apakah juga ranking 5 besar? Enggak, ternyata kalau kepandaiannya ada di ranking 7 terendah ya. Jadi itulah kenyataan yang ada. Jadi ini adalah kenyataan atau bukti nyata bahwa kalau stunting akan jalan bareng dengan kognitif yang lebih rendah gitu ya. Oke. Jadi ini adalah ya berhubungan, sangat mungkin gitu ya. Berhubungan erat sekali. Jadi salah satu yang nyata. Ya, kita lihat sebenarnya Indonesia negara yang merdeka, yang subur, makmur gitu ya, kaya sebenarnya kalau dibilang kaya raya sebenarnya ya, karena subur, kemudian kotanya juga kota cukup menjanjikan gitu ya. Tapi kalau kita biarkan dengan angka kejadian yang ada itu, stunting itu berimpact. Maaf. Terlepaskah saya? Hilang ya? Bagaimana? Aman? Kok? Share screen-nya hilang, Dok. Kok hilang ya, Dok? Bentar. Bentar. Saya share lagi berarti ya. Begitukah, Dok? Kelihatan? Masih Kelihatan, proses Dok? kayaknya. Oh, masih proses, proses. Dok, ya. Sampun, Dok. Sampun. Ya. Oke. Maaf. Sampai mana tadi? Ini ya. Kelihatan? Bentar. Nggak kelihatan ya? Oh, sudah. Sudah ya? Lanjut. Sudah, Dok. Maaf. Maaf. Ya, jadi stunting itu kalau kita lihat dampaknya, impact-nya itu tidak hanya sekedar anaknya jadi pendek dan nggak sehat, ya, tidak hanya tubuhnya jadi pendek saja, tapi yang lain-lain ya. Jadi perform sekolahnya tadi sudah terbukti ya. Jadi scoring kepandaiannya gitu ya. Jadi anak yang pernah stunting itu perform sekolahnya itu 2-3 tingkat di bawah anak kalau itu tidak pernah stunting gitu ya. Kemudian kalau dia dewasa nanti akan berpengaruh terhadap gajinya gitu ya. Jadi kalau dia bekerja mungkin tidak akan jadi manajer, tidak akan cukup jadi pelaksana yang angkut-angkut gitu ya. Jadi inilah yang kita tidak ingin terjadi di generasi berikut kita. Sementara kita sudah lihat di kota-kota besar kondisinya adalah seperti ini ya, memprihatinkan sekali. Jadi kita jangan sampai jadi kalah dengan pendatang gitu ya. Kami harapkan PR kita semua, Ibu Bapak sekalian, untuk menyetop ini ya. Jadi kita harus dengan berbagai upaya untuk menghindarkan dengan mencegah stunting. Ya. Nah, konsep dasar pencegahan dan tata laksana stunting intinya adalah kita dengan screening, ya. Screening pertumbuhan yang tiap ya di lapangan sudah paham sekali nih, kita mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala. Di situ akan ketemu panjang badannya di atas minus atau sama dengan 2 SD atau panjang badan kurang dari minus 2 SD. Artinya stunted dan non stunted. Kemudian apa yang dilakukan? Nah,
Untuk kelompok yang non-stunted itu adalah upaya pencegahan, sementara kelompok yang stunted kita upayakan penanggulangan stunting, gitu ya. Oke. Nah, WHO sudah menyampaikan bahwa stunting itu sulit untuk ditata laksana. Ya memang sulit. Kalau Bapak Ibu sekalian pahami, mungkin yang di lapangan ini kok nggak benar-benar ini dokternya yang nggak pinter gitu ya, bukan. Jadi sulit sekali untuk ditata laksana, apalagi kalau pasien stunting yang sudah ke Saiful Anwar gitu ya, itu biasanya sudah dengan kompleks, penyakit yang kompleknya. Ya, tapi dapat dicegah, ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus bisa mencegahnya dengan melakukan deteksi dini kenaikan berat badan yang tidak adekuat, weight faltering disertai dengan tata laksana yang segera. Maka dari penelitian itu menghasilkan bahwa kalau pada awal tahun pertama kehidupan itu bisa 30% segera tertangani, dan kalau lebih mundur lagi sudah 2 tahun itu sekitar 20-25%. Makin mundur lagi usia sudah 5 tahun, sudah 10 tahun itu agak sulit lagi gitu ya, karena penyebabnya biasanya kompleks. Nah, pemerintah sudah cukup lama ya, jadi mungkin 3-4 tahun yang lalu sudah mencanangkan cegah stunting dengan melakukan aksi konvergensi cegah stunting yang mungkin ini saya sudah tidak perlu mengulang lagi. Artinya itu adalah dari semua lembaga pemerintahan, kementerian itu berkolaborasi untuk mempercepat pencegahan stunting dengan melakukan intervensi spesifik, intervensi ya, jadi bersama-sama mereka itu sudah bukan rahasia lagi ya, teman-teman sudah lebih paham. Jadi saya mungkin nggak akan mengulas tentang ini gitu ya. Nah, apa sih prinsip pencegahan stunting pada bayi batita gitu ya? Prinsipnya adalah berikan asupan nutrisi yang cukup, lengkap dan seimbang. Dan pastikan kecukupan protein hewani, nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Aji ya, dari gizi. Kemudian pastikan anak sehat, tidak sakit gitu ya. Kalau begitu sakit diobati untuk menghindari penyakit dengan diberikan imunisasi gitu ya. Pastikan bayi bisa aktif bergerak. Jadi anak itu harus diberi ruang gerak yang cukup ya. Jadi orang tua mestinya bisa membawa anaknya berekreasi atau paling enggak ke taman, mungkin taman sekitar rumah untuk biar bisa berlari-lari. Dan ini hal mungkin yang agak tidak biasa dibahas gitu ya. Pastikan bayi anak tersebut bisa tidur dalam pada jam-jam ini. Jadi di malam hari seringkali kan bayi itu, dok anaknya rewel di malam itu. Orang tuanya juga capek, bayinya juga nggak baik karena di sini hormon-hormon yang untuk pertumbuhan, untuk kita optimal di situ ya. Jadi artinya mulai tidur harus sekitar jam 9 gitu, sehingga diupayakan jam 11 dia tidur dalam. Kemudian untuk bisa bangun setelah jam 2. Jadi jam 3, jam 4 baru bangun. Itu akan lebih sehat. Hal ini mungkin sebagai tambahan dari saya, jadi seringkali tidak atau terabaikan gitu ya. Karena ada ilmunya memang itu ya. Jadi kemudian pantau pertumbuhan yang ini sudah sehari-hari ya. Jadi bersamaan dengan imunisasi mereka akan melakukan pengukuran berat badan, panjang badan, dan rujuk segera bila ada indikasi dan atasi. Oke. Nah, ini apa yang dilakukan di level-level yang nanti mungkin ini akan lebih dalam dibahas oleh Dr. Aryani. Jadi kalau di posyandu ini adalah yang men-screening gitu ya. Di posyandu atau di praktek
bidan mandiri gitu ya. Jadi ini adalah harus dilakukan ya. Jadi mesti ukur berat badan, panjang badan, tinggi badan kan, kemudian diplot, kemudian dievaluasi. Begitu naik dan mengikuti pertumbuhan, oke, kontrol nanti sebulan atau pas imunisasi berikutnya. Dan begitu tidak naik atau trennya tidak mengikuti, naiknya tidak optimal, maka harus dilaporkan ke petugas kesehatan yang ya, jadi petugas gizi lapangan, Bu Bidan gitu ya, di Posyandu itu ibu-ibu pos kadernya harus lapor, kemudian dievaluasi. Jadi ini yang terjadi, dievaluasi, dibawa, dirujuk ke puskesmas, gitu ya. Nah, jadi di Posyandu tadi harus dipastikan kita harus mendidik kader-kader Posyandu. Mudah-mudahan ini ada kader-kader juga, kalau enggak, saya belum sempat melihat. Mudah-mudahan ada, atau kalau paling tidak ada ibu-ibu bidan, petugas gizi lapangan yang bisa mendidik kader Posyandu. Agak pastilah sekarang, era sekarang sudah paham semua, udah pinter-pinter ibu kader-kader itu ya. Jadi pengukuran antropometri yang benar, kemudian menganalisa hasil ukurannya tadi, plotting di data antropometri, terus mendeteksi apa yang harus dirujuk kalau anaknya sudah tubuhnya nggak optimal, growth faltering, gizi kurang, apalagi gizi buruk dan stunting, maka segera dikonfirmasi ke petugas kesehatan yang ikut atau yang mendampingi untuk dirujuk. Dan jangan lupa penyuluhan manajemen laktasi dan MPASI yang benar. Dan diupayakan di Posyandu atau bekerja sama dengan desa gitu, tersedianya sumber protein hewani ya. Jadi mungkin yang lokal, mungkin mengembangkan peternakan ayam, budidaya ikan, mungkin bisa bekerja sama dengan PKK, desa, kan dana desa itu cukup tinggi, diharapkan nanti ada pengaturan untuk dana desa, BLT untuk menunjang pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita yang ada. Waktunya kurang 5 menit lagi, Dok. Iya. Kesalahan yang sering terjadi itu pada saat penimbangan, mungkin alatnya yang tidak pernah ditera, tidak mulai dari titik nol, ya. Kemudian memilih kurvanya yang tidak pas atau kesalahan dalam ngeplot, ya. Ini harus benar-benar diteliti karena kalau tidak pas bisa-bisa salah interpretasi, salah diagnosis. Nanti kok banyak yang stunting atau malah justru nggak ada yang stunting gara-gara salah mengukur, ya. Kita hanya mengingatkan alat-alat, insya Allah di puskesmas nanti kabar-kabarnya sih dari Kemenkes akan memenuhi semua alat antropometri, mungkin dibelikan yang bagus, yang lengkap dan semua dapat gitu ya. Nah, teknik pengukuran mungkin poin-poin ini harus diajarkan, jadi artinya harus mulai dari nol, bajunya harus seminimal mungkin gitu ya. Kemudian mengukur panjang juga jangan sampai terbalik, harus lurus, tidak bisa mengukur sendirian, harus ada yang membantu. Juga pengukuran tinggi badan, jadi harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Nah, setelah dirujuk di puskesmas, di sini ada dokter puskesmas, ada Bu Bidan atau para medis dan petugas gizi di puskesmas itu apa? Mereka adalah beliau-beliau atau yang hadir di sini ya sangat mungkin evaluasi ulang apa yang dirujuk tadi, masalahnya ada apa, kemudian ditata laksana, diberi proses asuhan gizi yang benar oleh petugas gizi, kemudian ditata laksana kasus yang mungkin memang jadi masalah, tapi bila 2-4 minggu tidak ada perbaikan, segera rujuk ke Fasialkes yang lebih tinggi, artinya ke RSUD. Ya, nah, di situ langsung ya jadi dikonfirmasi, dirujuk ya. Jadi harus segera. Nah, apa dokter rumah di RSUD ya? Jadi di RSUD, kalau kita RSSA kan rujukan dari RSUD. Jadi di situ tugasnya ya mengkonfirmasi dari rujukan tersebut, dievaluasi ulang, ada apa, masalah apa di pertumbuhannya, bagaimana, apa yang terjadi, kemudian dicari penyakit-penyakit yang menyertainya, dicari red flag-nya, faktor risikonya, penyulitnya yang lain, kemudian ditata laksana sesuai etiologinya. Bila dalam evaluasinya itu tidak
ada perbaikan atau bahkan perburukan atau mungkin memang penyakitnya yang kompleks, maka inilah harus dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi lagi. Jadi mungkin ke RSSA kalau memang terjangkau gitu ya. Jadi memang harus saling rujuk. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Mungkin untuk di RSUD atau dokter spesialis anak ini ada istilahnya PKMK yang bisa dimanfaatkan bekerja sama dengan dinas kesehatan di mana untuk bisa menyediakan PKMK. Ya. Sedikit tentang PKMK mungkin saya sampaikan bahwa sesuai dari Permenkes itu ya sudah ada tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak karena penyakit. Maka PKMK perlu disediakan. Ya. Apa saja sih penyakit-penyakit yang ada? Berisiko gagal tumbuh, gizi kurang, gizi buruk, ya artinya stunting itu ya. Jadi bayi yang prematur, sangat kecil, BBL, SR, alergi susu sapi, ini semua ada memang butuh formula-formula spesial gitu ya yang harus diberikan untuk penanganannya. Tidak ada kata tidak karena bayi itu di bawah 6 bulan dia bisanya adalah minum ya ASI atau susu. Nah, macamnya ada ini. Jadi kalau gagal tumbuh ya berikan yang kandungannya lebih tinggi untuk energinya. Kemudian yang bayi prematur mungkin bayi untuk formula BBLR atau mungkin human made fortifier. Jadi mungkin ini PR-nya dari Dinas Kesehatan untuk bisa memenuhi ini sesuai dengan mungkin konfirmasi koordinasi dengan dokter di kasus-kasus apa yang ada di situ. Di samping juga menyediakan PKGK untuk yang di puskesmas gitu ya dari Dinas Kesehatan itu. Dan mungkin kasus-kasus yang jarang untuk di lapangan mungkin kelainan metabolisme memang dia harus pakai susu spesial itu mungkin yang di RSSA kalau ini ya. Jadi kalau yang di Dinas Kesehatan mungkin yang alergi susu sapi, kemudian yang prematur dan gagal tumbuh itu diharapkan dari Dinas Kesehatan ada acuannya untuk, saya kira dananya ada dan di beberapa daerah memang sudah bisa menyediakan. Jadi dari dinas sudah berjalan. Nah, untuk monitoring pertumbuhan tadi sudah diingatkan bahwa kita punya buku KIA. Ya, jadi buku KIA yang kadang dulu itu dipandang sebelah mata gitu ya. Itu sekarang direvisi tahun 2020 ini adalah sangat lengkap ya. Jadi bolak-balik ada untuk ibu maupun untuk anak. Di situ lengkap sekali kurva-kurva pertumbuhan itu bisa dimanfaatkan dengan optimal. Kita melibatkan kader maupun melibatkan orang tua. Ajari saja orang tuanya untuk ngeplot kalau sudah kita ukur, diplot. Nanti kalau ada masalah, jadi kita bisa lebih cepat ya ketahuannya. Nah, sebagai kata akhir take home message kita bahwa stunting tadi cukup memprihatinkan, PR kita semua untuk mencegah ada stunting baru. Nanti PR-nya rumah sakit, ya baik RSUD maupun RSSA untuk menangani stunting yang sudah terlanjur ada, itu ya. Jadi untuk mencegah kita dengan ya hal-hal kegiatan rutin, ibu-ibu kader dibimbing oleh petugas dari puskesmas tiap bulan, kemudian di monitor pertumbuhannya, yang kemudian dengan memanfaatkan sistem rujukan yang optimal, maka diharapkan aksi cegah stunting ini bisa mencegah atau mengantar anak untuk tumbuh kembang dengan optimal, sehingga nanti akan terbentuk generasi penerus bangsa yang berpotensi. Kalau orang tumbuh kembang, Dr. Aryani bilang bahwa kita harus bisa membentuk anak yang milenial, gitu ya. Jadi kita bisa tidak tergerus oleh perkembangan lingkungan kita, ya. Jadi kita bisa lebih optimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dr. Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi enak wabarakatuh. kasus gizi buruk. Terima kasih pada dokter.